Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. eh, di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL dan UPL di PT IMIT. Di sini saya Dia Amanda Kartika, MISA 142200086. Saya Antaranim 114220083. Saya Wanda Febri Rosiana, NIM 114220079. Saya Rima Indriani, NIM 114220080. Saya Muhammad Zahran dengan NIM 1422001. Dilanjutkan saja. Yang pertama yaitu mengenai matriks dampak lingkungan UKL UPL dari hasil kelingkupan dampak penting hipotetik. Yang pertama pada tahap prakonstruksi. Yang pertama sumber dampaknya yaitu survei pendataan runa lingkungan. Jenis dampak muncul kekhawatiran masyarakat akan ketidakpercayaan terhadap perusahaan dan pemerintah setempat. Besaran dampak, banyak masyarakat yang menjadi tidak terbuka untuk memberikan informasi terkait rona lingkungan dan penggunaan lahannya. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjelaskan maksud dan tujuan survei rona lingkungan dengan mengkomunikasi secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat bersedia terlibat sebagai informan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sumber dampak sosialisasi terhadap rencana kegiatan pertambangan di Desa Besole. Jenis dampak A. Perubahan persepsi masyarakat atas rencana pertambangan marmer. Besaran dampak terjadi konflik sosial akibat ketidakjelasan informasi. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup melakukan sosialisasi dengan melibatkan semua pihak dan kalangan masyarakat serta pemaparan informasi harus dilakukan dengan akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jenis dampak B, timbulnya keresahan masyarakat atas rencana pembukaan lahan tambang marmer. Besaran dampak masyarakat menyatakan resah terhadap rencana pembukaan lahan pertambangan yang dirasa akan menimbulkan berbagai dampak. Bentuk upayanya Pemakasan memberikan penjelasan mengenai dampak serta solusi perbaikannya dan komitmen menindaklanjuti kotak aduan, saran, serta masukan yang disediakan untuk dari masyarakat setiap bulan. Yang ketiga, jenis dampak penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan pembukaan lahan pertambangan marmer di Desa Besole mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi hingga pasca operasi. Besaran dampaknya A. Timbulnya keresahan masyarakat. B. Keamanan dan ketertiban terganggu. Besaran dampaknya yaitu sebagian masyarakat resah dengan penerimaan tenaga kerja. Masyarakat menjadi resah karena takut tidak bisa memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Konflik antara warga yang diterima sebagai tenaga kerja dengan yang tidak diterima sebagai tenaga kerja sering terjadi di setiap periode kegiatan penerimaan tenaga kerja. Bentuk upaya perlindungan lingkungannya yaitu menginformasikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan secara terbuka di media lokal atau media lainnya dan mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Mengutamakan masyarakat Desa Besole dan sekitarnya sebagai tenaga kerja. Menjelaskan kepada semua pihak terkait mengenai proses rekrutmen, kualifikasi yang dibutuhkan dan alasan penolakan secara terbuka dan transparan. Membangun CSR bagi warga yang tidak diterima sebagai tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya di sini ada tahap konstruksi, di mana ada pembangunan base camp dan workshop. Yang pertama, perubahan elevasi dan topografi wilayah pada lokasi base camp, yaitu dampaknya kegiatan konstruksi melibatkan penggalian dan penimbunan tanah yang dapat mengubah elevasi tanah dan kemiringan lereng. Upayanya itu mengetahui klasifikasi tanah area pembangunan base camp agar dapat meminimalisir penggalian tanah dan penggalian tanah dapat tepat pada batas yang telah ditentukan sehingga perubahan topografi tidak jadi secara signifikan. Lalu ada yang kedua, tata guna lahan yang berubah. Di sini dampaknya pembangunan base camp dan workshop mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari pertanian, hutan atau ruang terbuka menjadi kawasan industri atau komersil. Upayanya itu melakukan penanaman vegetasi pertanian maupun pohon di antara area base camp dan workshop untuk menekan alih fungsilan melalui batuan Citra Landset 7 dan 8 untuk melakukan klasifikasi tata guna lahan dan menganalisis perubahan tata guna lahan. Terus ini ada pengembangan wilayah. Dampaknya berkembangnya IMIT membuat lahan pertanian jadi sempit. Sebelum ada penambangan marmer, masyarakat Desa Besole mengantukkan diri dari hasil pertanian. Itu upayanya dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi lapangan berupa pengukuran dan pematokan terhadap lahan dimiliki masyarakat dan melakukan kesepakatan pembayaran pembebasan dan ganti rugi lahan milik masyarakat yang digunakan sebagai lahan pertambangan. Lalu di sini ada poin selanjutnya itu visual dan estetika. Itu dampaknya struktur bangunan baru, terutama yang berskala besar, dapat mengubah pemandangan alam dan mempengaruhi nilai estetika dari bentang alam tersebut.
Dan itu dapat juga potensi timbulan sampah yang dihasilkan dapat mengganggu visual. Itu upayanya dapat membuat base camp dengan tetap memperhatikan kondisi pemandangan alam sehingga tidak mengaruhi nilai estetika dari bentang alam tersebut, di mana dapat dilakukan dengan membuat kajian lebih dahulu untuk data base camp. Lalu untuk permasalahan sampah bisa disediakan tempat sampah dan juga bekerjasama dengan dinas kebersihan di Kabupaten Tulungagung. Lalu sini ada flora darat, ada eh, dampaknya itu pembangunan pembersihan lahan mengakibatkan penghilangan hutan atau vegetasi alam yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan menghilangkan habitat bagi banyak spesies tumbuhan. Sini upayanya dilakukan dengan melakukan pembersihan lahan sesuai dengan izin pada area-area atau zona yang sudah ditentukan dan tidak melakukan pembersihan dan lahan pada daerah kawasan hutan lindung di mana terdapat banyak flora dan fauna yang dilindungi dan juga tidak melakukan pembebasan lahan pada daerah kawasan hutan yang memiliki populasi fauna yang terancam punah. Lalu sini ada poin kesempatan kerja. Dampaknya itu industri tambangan marmer membuka lowongan kerja bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa bekerja pada industri tersebut. PT IMIN menyediakan berbagai posisi yang beragam dan menarik bagi para pencari kerja yang berdomisili di sekitar area operasional perusahaan. Lalu ada yang poin terakhir itu mata pencarian. Masyarakat setempat bekerja sebagai pengrajin batu marmer. Ada juga PT IMIT memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk bergabung dengan perusahaan untuk memberdayakan komunitas lokal. Selanjutnya untuk sumber dampaknya itu ada pembuatan jalur transportasi kendaraan dan pengangkutan material dalam area lokasi penataan lahan bekas tambang. Jenis dampaknya itu yang pertama ada peningkatan kadar debu. Besarannya itu polusi tersebut masih dalam kondisi aman karena tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari warga sekitar PT IMIT. Lalu bentuk upaya pengelolaannya itu bisa dengan melakukan penyiraman lahan dan jalan di beberapa titik jalur transportasi ketika musim kemarau atau ketika kondisinya itu kering dan sangat rawan berdebu. Lalu jenis dampak yang kedua itu ada kebisingan. Besaran dampaknya itu terjadi polusi suara dikarenakan bunyi alat-alat besar dalam proses penambangan marmer yang terdengar hingga pemukiman warga. Lalu bentuk upaya pengelolaan dari pihak PT IMIT-nya itu sendiri, mereka mengantisipasinya dengan menanam pepohonan di sekitar area penambangan agar meminimalisir terjadinya polusi suara yang dapat mengganggu pemukiman warga yang berjarak itu sekitar 300 meter dari area penambangan. Lalu untuk jenis dampak yang ketiga itu ada topografi dan morfologi. Itu besaran dampaknya berupa perubahan topografi akibat pemadatan tanah dalam proses pembuatan jalur transportasi. Nah, bentuk upayanya itu dengan memilih jalur yang meminimalkan pemotongan pohon, penggalian, dan perubahan topografi yang signifikan. Lalu jenis dampak yang keempat itu ada pengembangan wilayah. Besarannya itu lahan yang mulanya lahan pertanian dan perkebunan itu diubah menjadi wilayah industri. Nah, untuk upayanya itu ada dengan menghindari area dengan nilai ekologi tinggi seperti hutan primer, daerah resapan air, dan habitat satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya, jenis dampaknya itu ada estetika bentang lahan. Nah, besaran dampaknya itu proses penggalian untuk jalan atau penimbunan tanah dapat mengubah kontur alami lanskap, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang. Nah, untuk upayanya itu yang pertama bisa dengan menanam kembali vegetasi segera setelah konstruksi selesai untuk mengurangi erosi dan memulihkan estetika alami. Lalu yang kedua bisa dengan memilih tanaman asli setempat untuk revegetasi. Gunanya itu untuk memastikan adaptasi yang baik dan pemulihan ekosistem yang lebih cepat. Kemudian jenis dampak selanjutnya itu ada flora darat. Besaran dampaknya itu penebangan vegetasi dalam pembukaan lahan. Upayanya itu bisa dengan penanaman pohon di pinggir jalur transportasi, melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalur transportasi dan area sekitarnya untuk memastikan vegetasi tumbuh dengan baik dan infrastruktur tetap dalam kondisi baik. Selanjutnya itu ada jenis dampak kesempatan kerja. Untuk besarannya itu pembuatan jalur transportasi kendaraan dalam area penataan lahan bekas tambang dapat menciptakan banyak kesempatan kerja bagi warga lokal. Nah, upayanya itu dengan membuka lowongan kepada warga setempat sebagai pekerja lapangan. Banyak pekerjaan manual yang memerlukan tenaga kerja seperti penggalian, pemadatan tanah, dan pemasangan material. Lalu jenis dampak selanjutnya ada mata pencaharian. Besarannya itu penataan
penataan lahan bekas tambang dan penggunaan jalur transportasi bisa mengubah atau menghilangkan lahan yang digunakan untuk pertanian, peternakan, atau aktivitas ekonomi tradisional lainnya. Nah, upayanya itu bisa dengan melibatkan warga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan mereka diperhatikan. Selanjutnya ada jenis dampak pendapatan. Besarannya itu penggunaan lahan untuk jalur transportasi bisa menggunakan atau menghilangkan lahan yang digunakan untuk pertanian, peternakan, atau sumber usaha lain yang menjadi sumber pendapatan tradisional bagi warga. Nah, upayanya itu dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang manfaat ekonomi dan peluang pekerjaan dari proyek, serta upaya mitigasi dampak negatif. Lalu yang terakhir itu ada jenis dampak sarana dan prasarana. Besarannya itu dengan kendaraan berat yang digunakan selama konstruksi dapat merusak jalan dan jembatan yang ada, yang memerlukan perbaikan tambahan dan biaya. Lalu bentuk upayanya itu ada dengan pembangunan jalur transportasi dalam area penataan lahan bekas tambang dapat menjadi pendorong peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan warga setempat sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu adalah tahap operasi di mana terdapat 4 sumber dampak. Yang pertama yaitu ada mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, ya, di mana jenis dampaknya itu ada penurunan kualitas udara dengan besaran dampaknya itu sebaran debu dan material sisanya itu udah melebihi baku mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu melebihi 20 ton kilometer persegi per bulan. Dengan upaya pengelolaannya itu melakukan penyemprotan dan penyiraman air, menempatkan filter alat penyaring pencemar udara, kemudian menanam vegetasi untuk membantu mengurangi kadar debu, dan melakukan pemantauan kadar debu. Kemudian ada jenis dampak kebisingan oleh peralatan dan mesin yang diakibatkan oleh contohnya gergaji dan bor, serta truk dan kren ataupun mesin pemoles. Dengan bentuk upaya pengelolaannya yaitu mengatur waktu operasional alat dan mesin hingga tidak mencapai malam hari agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian melakukan perawatan alat dan mesin secara berkala karena mesin yang terawat memiliki kebisingan yang lebih rendah, serta menanam pohon untuk meredam kebisingan. Kemudian ada dampak berupa perubahan topografi mikro, yaitu penggerukan tanah di area penambangan sehingga terjadi perubahan topografi mikro, di mana bentuk pengelolaannya itu adalah pekerja lebih profesional dalam melakukan pengoperasian alat berat karena agar material yang tidak diperlukan itu tidak terangkut dalam truk ataupun kren, dan tanah juga tidak ikut tererosi. Kemudian dilakukan pula pemantauan stabilitas lereng dan tanah secara berkala. Terdapat pula peningkatan kependudukan yang besaran dampaknya itu peningkatan permintaan barang dan jasa seiring meningkatnya kependudukan, di mana upaya pengelolaannya itu berupa sosialisasi kepada tenaga kerja yang menetap di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung untuk menggunakan air dan listrik secara efisien, serta tetap menjaga lingkungannya. Kemudian sumber dampak yang kedua yaitu ada penataan lahan, di mana jenis dampaknya itu penurunan kualitas udara. Dengan besaran dampaknya itu ada emisi debu dan material sisa tambang marmer yang telah melebihi baku mutu, seperti yang sebelumnya, di mana bentuk upayanya itu melakukan penyemprotan dan penyiraman air, kemudian menanam pohon untuk mengurangi kadar debu, dan menambahkan mulsa atau sisa tanaman layu di permukaan tanah untuk kemudian ada jenis dampak peningkatan kebisingan. Dengan besaran dampaknya itu terjadi peningkatan kebisingan karena penataan lahan. Dengan upaya pengelolaannya itu dengan membuat gundukan tanah yang dapat meredam kebisingan, serta dilakukan pula penanaman pohon untuk meredam kebisingan secara alami. Kemudian sumber dampak yang ketiga yaitu ada pengangkutan sisa material dengan jenis dampak peningkatan emisi debu, yaitu debu dan sisa material itu telah melebihi baku mutu di atas 20 ton per kilometer persegi per bulan. Dengan upaya pengelolaannya yaitu melakukan penyemprotan dan penyiraman,
menanam pohon untuk mengurangi kadar debu, menambahkan mulsa atau sisa tanaman layu, serta menstabilisasikan tanah dengan bahan kimia yang mampu mengikat partikel dan debu. Kemudian jenis dampak peningkatan kebisingan yaitu besaran dampaknya terjadi peningkatan kebisingan karena penataan lahan dengan upaya pengelolaannya yaitu membuat gundukan dan menanam pohon. Kemudian untuk penurunan jumlah flora dan fauna itu menyebabkan flora dan fauna spesies endemik di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung terancam punah, di mana floranya itu seperti pohon ketapang, kenari, hingga anggrek, dan faunanya seperti kera ekor panjang, ular piton, hingga serangga-serangga seperti kupu-kupu itu terancam punah. Dengan bentuk upaya pengelolaannya itu seperti membuat habitat alternatif untuk flora dan fauna, khususnya yang ada di hutan dan tergeserkan akibat alih fungsi lahan. Kemudian penanaman pohon untuk tetap menjaga ekosistem dan habitat flora dan fauna endemik, terus juga melakukan rehabilitasi lahan. Jenis dampak yang kemudian yaitu ada penurunan kesehatan, di mana besaran dampaknya itu terjadi penurunan kesehatan pada pekerja dan masyarakat yang terdampak oleh debu yang berasal dari material marmer yang ditambang tersebut. Untuk upaya pengelolaannya yaitu memberikan masker kepada para pekerja dan masyarakat sekitar agar terhindar dari debu. Kemudian memberikan pengumuman kepada masyarakat sekitar akan adanya pengangkutan sisa material sehingga masyarakat dapat berdiam di rumah. Dan juga memberikan vitamin kepada pekerja dan masyarakat agar terhindar dari penyakit. Kemudian sumber dampak yang keempat dan yang terakhir dalam tahap operasi yaitu ada operasi base camp dan workshop, di mana jenis dampaknya itu adalah penurunan sanitasi dengan besaran dampak penurunan sanitasi lingkungan yang kompleks, yaitu meliputi penurunan kualitas air, udara yang dapat berpengaruh terhadap iklim sekitar sehingga terjadi kerusakan habitat flora dan fauna dan menurunkan kesehatan. Di mana bentuk upaya pengelolaannya yaitu membuat sumur resapan untuk tempat pengelolaan limbah domestik dan meningkatkan kembali volume infiltrasi. Kemudian melakukan normalisasi dan naturalisasi baik sungai maupun drainase, serta menanam vegetasi seperti rumput, semak, perdu, hingga pepohonan untuk meningkatkan luasan infiltrasi yang dapat pula menyaring berbagai jenis emisi di lingkungan sekitar penambangan marmer tersebut. Selanjutnya tahap pasca operasi, yaitu dengan sumber dampak rehabilitasi dan revegetasi lahan. Dengan jenis dampak penggunaan lahan. Besaran dampak alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan daerah tambangan menjadi daerah yang kembali dikembangkan untuk bisa dimanfaatkan kembali untuk pendidikan atau penelitian. Bentuk upayanya penataan gunaan lahan kembali agar kembali menjadi lahan yang produktif. Selanjutnya jenis dampak estetika dan visual. Besaran dampaknya penggunaan lahan yang dikembangkan kembali dapat merubah visual dan estetika lahan menjadi lebih baik dan lebih rimbun karena dilakukan revegetasi. Bentuk upayanya melakukan penghijauan kembali pada lahan bekas pertambangan dan penataan peluang kawasan agar dapat merubah visual lahan menjadi lebih rapi dan lebih hijau. Selanjutnya jenis dampak peningkatan kualitas udara. Besaran dampak tidak adanya aktivitas tambangan dan juga buah dari revegetasi memulihkan kualitas udara yang ada pada wilayah bekas tambang menjadi lebih baik. Tanaman yang ditanam di wilayah tersebut meningkatkan kualitas udara. Bentuk upayanya yaitu menanam pohon di sekitar lahan tambang untuk memperbaiki kualitas udara, melakukan penanaman vegetasi asli atau tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan di desa Besole agar dapat membantu mempercepat pemulihan ekosistem beserta kualitas udara. Selanjutnya adalah sumber dampak dari penyelamatan air. Jenis dampaknya peningkatan kuantitas dan kualitas air. Besaran dampak yaitu terjadi penurunan penggunaan air dalam operasional pertambangan.
Bentuk upayanya, PT IMIT sudah melakukan upaya konservasi air ketika melakukan pertambangan, yaitu dengan pemanfaatan kembali limbah cair sehingga terjadi efisiensi penggunaan air dan mengurangi terjadinya pencemaran air oleh limbah cair, yaitu dengan cara membangun sistem drainase yang tepat untuk mengendalikan aliran air permukaan dan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Selanjutnya, mengubah lahan pasca tambang menjadi kolam dengan fasilitas instalasi pengelolaan air. Selanjutnya ada sumber dampak dari pembongkaran bangunan. Jenis dampaknya itu penurunan keselamatan kerja. Besaran dampak pembangunan yang dibongkar dapat meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja akibat adanya reruntuhan bangunan dan pelaksanaan pembongkaran yang tidak baik dan benar. Bentuk upayanya yaitu memberikan papan peringatan di sekitar wilayah pembongkaran, melakukan teknik pembongkaran yang aman menggunakan alat berat yang dapat meminimalisir campur tangan manusia. Selanjutnya, menggunakan pengujian terhadap alat berat yang akan digunakan agar lebih aman saat digunakan. Selanjutnya, sumber dampak dari pelepasan tenaga kerja. Jenis dampak yaitu penurunan kesejahteraan masyarakat. Besaran dampaknya hilangnya mata pencarian masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertambangan. Bentuk upayanya yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai keterampilan yang dapat diterapkan di masyarakat, memberikan beasiswa bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu, dan yang terakhir melakukan pelatihan untuk menumbuhkan kreativitas sehingga membuka lapangan pekerjaan yang baru. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.